tenang, visioner, dan jenius. Beberapa kata itu mungkin cocok untuk menggambarkan seorang Erik ten Hag. Kiprah luar biasanya bersama Ajax Amsterdam berhasil mengundang decak kagum dari berbagai tokoh sepak bola Eropa dan juga dunia. Sejak mengambil alih klub di tahun 2017, Ten Hag berhasil merevolusi skuad Ajax Amsterdam, memenangkan berbagai trofi domestik, hingga selangkah lagi mencapai final Liga Champions di tahun 2019. Prestasinya pun menjadikannya sebagai salah satu pelatih yang paling diburu oleh klub besar Eropa saat ini. Bagaimana kisah di balik sosok pelatih jenius yang satu ini? Simak kisah selengkapnya di video kali ini. Erik ten Hag lahir pada tanggal 2 Februari 1970 di kota Haaksbergen, Belanda. Seperti kebanyakan pelatih pada umumnya, Ten Hag sendiri pernah berkarir sebagai seorang pemain. Dia berposisi sebagai seorang bek tengah dan bermain selama 13 tahun, di mana dia akan membuat lebih dari 300 penampilan di 4 klub yang berbeda. Karirnya berawal dari klub lokal FC Twente di tahun 1989, di mana dia akan bermain di klub ini dalam 3 periode yang berbeda. Dia meninggalkan Twente untuk De Graafschap di tahun 1990, tapi kembali 2 tahun kemudian dan pergi lagi di tahun 1994. Kali ini, Ten Hag menghabiskan semusim bersama Walwijk dan Utrecht sebelum bergabung kembali dengan Twente di tahun 1996 sampai dengan akhir karirnya. Ten Hag adalah bagian dari tim De Graafschap yang mampu memenangkan Eerste Divisie, yaitu Divisi 2 Liga Belanda di tahun 1991. Bersama Twente, dia juga berhasil meraih gelar KNVB Cup di tahun 2001, setahun sebelum dirinya pensiun di usia 32 tahun. Usia yang sebenarnya masih cukup muda bagi seorang pemain untuk menunggu sepatu. Tapi, apa yang akan terjadi di masa depan jauh lebih luar biasa dari yang bisa dibayangkan oleh seorang Erik ten Hag. Ten Hag mengakhiri karir bermainnya di tahun 2002 sebagai bagian dari skuad FC Twente. Setelah itu, Ten Hag pun mendapatkan gelar kepelatihannya di Akademi Twente dan langsung dipercaya untuk melatih tim U17 mereka. Musim berikutnya, dia dipercaya mengambil alih tim U19 Twente selama 3 tahun. Pada tahun 2006, Ten Hag ditunjuk sebagai asisten pelatih tim utama Twente dan awalnya bekerja di bawah pelatih utama Fred Rutten. Rutten kemudian digantikan oleh Steve McLaren di tahun 2008, setelah sebelumnya McLaren gagal bersama timnas Inggris. Setelah setahun bekerja dengan McLaren, Ten Hag memutuskan untuk bereuni kembali dengan Rutten di PSV dan menjadi asisten pelatih di tahun 2009. Ten Hag menghabiskan waktu selama 10 tahun untuk mengasah bakatnya sebelum akhirnya menerima tawaran sebagai pelatih utama. Di tahun 2012, Ten Hag ditunjuk sebagai pelatih utama dari klub Divisi 2 Belanda, Go Ahead Eagles. Saat itu, dia ditunjuk oleh sosok yang akan berperan penting bagi karirnya di masa depan, yaitu Mark Overmars. Overmars yang saat itu adalah memegang saham dari klub, memutuskan untuk merekrut Ten Hag, dan keputusan ini terbukti tepat. Dia berhasil mengantarkan Go Ahead Eagles untuk promosi ke Eredivisie dalam musim sewaktu-wayangnya di sana. Setelah itu, Ten Hag pun meneruskan karirnya bersama raksasa Jerman, Bayern Munchen. Ten Hag ditunjuk sebagai pelatih dari tim kedua Bayern Munchen. Di waktu yang bersamaan, Pep Guardiola adalah pelatih dari tim utama Bayern, dan mereka pun pernah bekerja sama di sana. Ten Hag pernah mengakui bahwa 2 musim bekerja dengan Pep berhasil menginspirasi gaya kepelatihannya sampai saat ini. Di tahun 2015, Ten Hag kembali pulang ke negara asalnya sebagai pelatih sekaligus direktur olahraga dari FC Utrecht. Bersama Utrecht, Ten Hag berhasil mengimplementasikan gaya bermain atraktif, dan tentunya hal ini membawa keberhasilan bagi klub. Dia sukses membawa Utrecht finish di posisi ke-5 dan ke-4, dan meraih tiket kualifikasi ke Liga Eropa. Sebelum kedatangannya, Utrecht saat itu adalah klub papan bawah, dan ini menunjukkan seberapa besar dampak seorang Erik ten Hag di sana. Banyak yang mengatakan kalau sukses adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Ten Hag sudah siap
untuk tantangan baru yang lebih besar. Dan di saat yang bersamaan, kesempatan pun datang dari sosok yang gak asing bagi dirinya, Mark Overmars. Pada bulan Januari 2017, Ten Hag ditunjuk sebagai pelatih baru Ajax Amsterdam. Dia ditunjuk oleh direktur olahraga Mark Overmars untuk menggantikan Marcel Keizer di pertengahan musim. Ten Hag sendiri bukan sosok yang asing bagi Overmars, terutama setelah melihat potensi yang dimilikinya sejak masih melatih Go Ahead Eagles. Meskipun musim pertamanya berakhir tanpa trofi, apa yang akan dilakukan oleh Ten Hag bersama Ajax sungguh luar biasa. Mewarisi skuad yang bertalenta, dia berhasil membangun skuad Ajax menjadi tim yang mampu berbicara banyak di pentas Eropa. Akademi Ajax Amsterdam menghasilkan banyak pemain muda berbakat seperti Donny van de Beek, Frenkie de Jong, dan Justin Kluivert yang mampu dikembangkan oleh Ten Hag. Ditambah dengan beberapa pemain yang berpengalaman seperti Lasse Schöne dan Klaas-Jan Huntelaar. Bahkan pembeliannya di musim itu hanyalah Nicolas Tagliafico, seharga 4 juta euro, dan terbukti sebagai pembelian yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, ada banyak pemain muda berbakat lainnya yang mampu jadi pilar penting dalam skuad Ten Hag. Contohnya adalah Matthijs de Ligt yang ditunjuk sebagai kapten tim di usia 19 tahun, dan bek kanan Serginho Dest. Karakter inilah yang nantinya akan dikenal sebagai ciri khas dari skuad Ajax di bawah Ten Hag. Muda, bertalenta, dan berbahaya. Salah satu kisah yang paling luar biasa tentu adalah Ajax di musim 2018-2019. Sejak abad ke-21, Ajax dikenal sebagai tim kelas B di kancah Eropa. Mereka mampu tampil konsisten, tapi masih jauh dari singgasana juara Eropa. Di musim itu, Ajax berhasil menciptakan salah satu kisah paling spektakuler dalam sejarah Liga Champions. Meskipun berisikan banyak pemain muda, mereka tampil sebagai kuda hitam turnamen dan berhasil menyingkirkan berbagai klub langganan juara. Di babak 16 besar, mereka menyingkirkan sang raja Eropa, Real Madrid, dengan skor agregat 5-3. Belum puas di sana, Ajax juga sukses memulangkan Juventus dengan skor 3-2. Mereka pun hampir memecahkan rekor 23 tahun Ajax untuk tampil di final Liga Champions. Namun, gol Lucas Moura di detik akhir pertandingan mengakhiri kisah luar biasa Ajax di babak semifinal. Setelah itu, banyak pemain Ajax yang diburu oleh klub besar Eropa. Frenkie de Jong bergabung dengan Barcelona, sedangkan de Ligt pindah ke Juventus. Setahun kemudian, Donny van de Beek berseragam Manchester United dan Hakim Ziyech menyusul ke Chelsea. Kepindahan para pemain inti dari skuad seolah menandakan akhir dari dominasi Ajax. Tapi justru inilah yang jadi bukti lain kehebatan seorang Erik ten Hag. Ten Hag mampu menghadapi kepergian para pemain bintangnya dengan luar biasa. Meskipun punya dana transfer yang terbatas, Ten Hag terbukti mampu menyusun ulang skuad Ajax dengan kualitas yang sama hebatnya. Pembelian cermat seperti Sebastian Haller seharga 20 juta pounds mampu membuatnya jadi senjata utama Ajax di lini serang. Selain itu, Antony yang diproyeksikan sebagai pengganti Ziyech menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain muda terbaik di dunia saat ini. Selama mengasuh Ajax, Ten Hag sukses mempersembahkan berbagai gelar. Di musim 2018-2019 dan 2020-2021, dia berhasil memenangkan gelar domestic double, yaitu Eredivisie dan KNVB Cup. Sebenarnya, di musim 2019-2020, Ajax seharusnya memenangkan Eredivisie setelah jadi pemuncak klasemen sesaat sebelum liga diberhentikan akibat pandemi COVID-19. Di level individu, Ten Hag juga berhasil memenangkan penghargaan Rinus Michel Awards sebagai pelatih terbaik di kompetisi domestik Belanda sebanyak 3 kali. Selain itu, ia pun juga pernah meraih posisi keempat dalam penghargaan FIFA Best Men's Coach Awards di tahun 2019. Erik ten Hag dikenal sebagai pelatih yang menerapkan gaya bermain menyerang atraktif dan mendominasi lawan dengan penguasaan bola.
dia juga sangat menekankan pressing lawan dari lini terdepan dan punya fleksibilitas taktik yang baik, sehingga mampu memainkan sosok false nine seperti Dusan Tadic ataupun penyerang murni seperti Sebastian Haller. Filosofi kepelatihannya banyak diinspirasi oleh Pep Guardiola. Saya belajar banyak dari Guardiola. Filosofi yang dia punya sensasional, dan apa yang dilakukan bersama Barcelona, Bayern, dan Manchester City sangat luar biasa. Gaya bermain menyerang atraktif membuat dirinya memenangkan banyak pertandingan. Saya pernah melatih di Bayern, dan sejak Pep berada di sana, sepak bola Jerman menjadi berbeda. Saya melihat kembali ke setiap sesi latihan, mengambil banyak pelajaran darinya, dan berusaha untuk mengaplikasikannya ke lapangan. Inilah yang pernah dikatakan oleh Ten Hag dalam sebuah wawancara di tahun 2019. Selain itu, fleksibilitas taktik dan filosofi Johan Cruyff juga melekat erat di dalam diri pelatih asal Belanda ini. Lebih jauh, Ten Hag pun juga menjelaskan kembali filosofi bermain yang coba diterapkan di Ajax. Saya mau tim saya untuk menguasai bola dan menyakiti lawan. Semuanya tentang penguasaan bola, pergerakan, pola penyerangan vertikal, pressing, pemain saya yang bergerak ke dalam untuk membuka ruang bagi fullback. Semua menyerang dan semua bertahan. Inilah struktur yang berusaha saya terapkan di Ajax. Satu hal lain yang layak diapresiasi dari Ten Hag adalah perhatiannya terhadap setiap hal yang bisa mempengaruhi pertandingan. Contohnya, kondisi lapangan. Hal ini pun membuatnya dihormati oleh para pemain yang pernah dilatih. Salah satunya adalah Marnix Kolder, yang merupakan kapten Go Ahead Eagles ketika Ten Hag melatih di sana. Marnix mengatakan bahwa setiap sesi latihan selalu ada konsep yang diberikan oleh Ten Hag. Dia membuat setiap pemain menjadi lebih baik lagi dari segi taktis dan juga fisik. Ten Hag juga selalu menganalisa setiap lawan yang akan dihadapi sampai dengan detail terakhir. Gak heran, dia pun menjadi salah satu pelatih yang cukup dihormati di dunia saat ini. Sebentar lagi, Ten Hag harus menghadapi ujian terbesar dalam karirnya. Tugas berat pun sudah menanti, di mana dia diharapkan akan jadi sosok yang mampu mengembalikan Manchester United seperti sedia kala. Mampukah dia melakukannya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi, satu hal yang pasti. Selamat datang, Erik ten Hag.